Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi ajma'in. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Bapak-bapak kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, bapak camat, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat saya sebutkan nama, adik-adik, para siswa-siswi, para penghafal Al-Quran, para tuan-tuan guru, insyaallah kita semua adalah hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Adapun hadis yang akan kita kaji pada malam hari ini disebutkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Selalulah Bapak Ibu baca buku setelah hadis dalam kurung HR Al-Bukhari, hadis riwayat Al-Bukhari. Selalu pula orang menyebut nama kitabnya Sahih Al-Bukhari, padahal kitab ini judulnya panjang, Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamih. Tapi karena terlalu panjang disingkat saja Sahih Al-Bukhari. Nama sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis ini Abdullah ibnu Amr ibnul As. Nama bapaknya Amr ibnul As. Bapaknya ini orang yang ditugaskan oleh Umar bin Khattab untuk membawa Islam ke Mesir. Dari Madinah Al-Munawwarah menyeberang Laut Merah sampai ke satu kota bernama Fustat. Fustat ini berubah nama menjadi Al-Qahirah, Kairo belakangan. Dulu pada zaman Nabi namanya Fustat. Mesir ini dulu dikuasai oleh paus yang bernama Jirjis, gelarnya Mukaukis, kekuasaannya Alexandria, 200 km dari Kairo, di tepi laut Mediterania. Agamanya Kristen Ortodok Koptik. Begitu datang Amr bin As, maka ramai-ramai berbondong-bondong orang Islam ini masuk. Orang Kristen Koptik ini masuk Islam. Rupanya Kristen Koptik ini hidup tertindas di bawah Romawi. Romawi Kristen, Mesir Kristen. Kok bisa tindas menindas? Lain mazhab. Kristen Mesir Ortodok, Kristen Romawi Katolik, Roman Katolik. Katolik menekan Ortodok. Begitu Islam datang, mereka merasa terlindungi, tapi Islam tak dipaksakan. Apa dalil bukti Islam tak dipaksakan di Mesir? Kalau Bapak Ibu pergi umrah, ada rute perjalanan mengunjungi Bukit Tursina. Di bawah Bukit Tursina itu masih tegak berdiri gereja tua bernama Saint Catherine. Saint artinya manusia suci, Catherine gerejanya tak diganggu, palang salibnya tetap tegak berdiri. Karena Islam la ikraha fiddin, tak ada paksaan dalam agama. Makanya waktu ibu-ibu Dharma Wanita dari Jakarta tur ke Kairo, kebetulan pembimbingnya kawan kita mahasiswa. Kelilinglah mereka Kairo, menengok. Salah satu ibu itu nyeletuk, ada juga tempat sembahyang orang Batak di sini ya, kata dia. Maksud dia nengok gereja. Padahal Islam belum masuk, mereka sudah ada. Bertahan Kristen Koptik itu sekarang 6%. Kebetulan saya 2 tahun menyewa rumah orang Kristen Koptik. 2 tahun. Kalau kami mau bayar rumah, dulu pun dia mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fasih pula warahmatullah dia dari kita lagi. Tapi tetap dia juga menyebut Bismil ab wal ib
wa Ruhul Qudus. Allah Bapa, Anak Allah, Rohul Kudus. Haleluya, na'udzubillah. Walaupun Injilnya bahasa Arab, tetap juga dia menyebut 3. Maka tak diterima dalam Islam. Amr bin As jadi gubernur Mesir. Amr bin As ini punya anak namanya Abdullah ibnu Amr ibnul As. Anak bapak tapi darahnya beda. Amr bin As politikus, panglima perang, gubernur. Anaknya ahli ibadah. Tahajud malam sampai tak tidur. Puasa siang sampai tak pernah makan siang. Istrinya pula sampai tak dia pedulikan. Diadukan oleh bapaknya kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, itu anakku itu tak ada pedulinya lagi dengan dunia ini. Malamnya tahajud, siangnya puasa. Istrinya tak dia pedulikan. Dipanggil Nabi. Alam ukhbar. Ini dalil bapak boleh mengadukan anak. Tapi sekarang kebanyakan anak itu pula mengadukan bapak. Ayah saya itu tak pernah sembahyang Pak Ustadz katanya. Kalau zaman dulu enggak, bapak itu mengadukan anak. Anak ini banyak betul ibadahnya. Maka Nabi memanggil, tapi Nabi tak bilang bapakmu mengadukan kau. Enggak, Nabi tak mau mengadu anak sama bapak. Alam ukhbar, ada berita sampai ke aku, kata Nabi. Katanya kau tak lagi makan siang, malam pun tak lagi tidur, istri pun tak kau pedulikan. Betul begitu? Betul wahai Rasulullah. Salah. Perbuatan kau ini salah, kata Nabi. Inna li jasadika alaika haqqan. Badanmu punya hak, kasih dia makan. Inna li ainika alaika haqqan. Matamu punya hak, kasih dia tidur. Makanya kita nanti tausiah cuma sampai jam 9. Habis itu tanya jawab, habis itu tidur. Nanti jam 2 baru datang lagi iktikaf. Kalau ada yang tak tidur sampai pagi, ya tak apa-apa. Tapi jangan pula besok diganti tak kerja. Kemana si Anu, kenapa tak masuk? Tidur Pak Ustaz. Sama saja, mubazir. Oleh sebab itu tetap tidur. Nanti iktikaf, tahajud. Besok puasa sunat. Hari Jumat ya makan. Kita disuruh makan, tak boleh terus tiap hari. Matamu punya hak, kasih dia tidur. Badanmu punya hak, kasih dia makan. Istrimu punya hak, kasih dia perhatian. Wa ati dhi haqqin haqqahu. Yang memerlukan haknya, kasih dia hak. Kalau tak kau berikan haknya, berarti engkau sudah menyia-nyiakan amanah. Begitu Islam itu, seimbang. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Nah, yang meriwayatkan hadis ini namanya Abdullah bin Amr ibnul As. Dia dekat betul dengan Nabi. Kalau ada orang mengatakan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis itu Abu Hurairah, betul, 5.374 hadis, betul. Tapi Abu Hurairah pernah mengaku, ada orang yang lebih banyak riwayatnya daripada aku. Kenapa? Karena dia menulis, sedangkan aku tak menulis. Abu Hurairah mengaku, aku memang banyak hafal, tapi aku tak menulis. Ada sahabat Nabi yang menulis. Siapa itu? Abdullah bin Amr bin As, anak dari Amr bin As, yang meriwayatkan hadis yang kita kaji malam ini. Apa bunyi hadisnya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, al-qatlu fi sabilillahi yukaffiru kulla syai'in illa ad-dain. Al-qatlu fi sabilillah, orang yang mati berjihad fi sabilillah, yukaffiru kulla syai'in, semua dosanya bersih. Sakratul maut tak terasa. Orang yang mati fisabilillah itu sakratul mautnya kal qarsi, seperti dicubit saja. Ketika Nabi Isra Mi'raj jumpa sama orang-orang mati, orang mati itu bercerita, bagaimana kalian rasakan mati? Macam kambing dikuliti hidup-hidup. Macam tebasan pedang di tempat yang sama diulang beratus kali. Macam duri melintang yang ditarik dari kulit yang basah. Mereka merasakan sakratul maut macam dicubit saja. Maka banyak betul pejuang di Palestina itu yang mati dalam keadaan tersenyum.
Kenapa senyum? Macam dicubit. Yang mencubit malaikat pula. Tidak merasakan azab kubur. Sahabat bertanya ke Nabi, kenapa mereka tak merasakan azab kubur ya Rasulullah? Satu tebasan pedang di kepalanya, satu tusukan tombak di jantungnya, satu tusukan anak panah di tangannya, itu sudah cukup mewakili azab kubur. Kita pontang-panting bolak-balik subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri. Jauhkan aku dari azab jahannam, jauhkan aku dari azab kubur. Belum tentu selamat. Dia satu tebasan pedang di kepalanya cukup mewakili azab kubur. Tidak dihisap. Sakratul maut tak sakit, azab kubur tak kena, tidak dihisap. Tapi tengok ujung hadis ini. Al-qatlu fi sabilillah, dibunuh mati di jalan Allah, yukaffiru kulla syai'in, mengampuni semua dosa, ujungnya illad dain, kecuali hutang. Hutang tidak bisa cash gara-gara mati fisabilillah. Kalau mati fisabilillah saja tidak melunaskan hutang, apalagi lah mati di Jalan Jenderal Sudirman. Kalau mati syahid saja hutang tak lunas, apalagi lah mati konyol. Oleh sebab itu masalah hutang inilah ayat yang paling panjang dalam Al-Quran. Anak-anak kita yang hafal Quran tak perlu dia buka lagi. Saya buka karena tak hafal Quran. Surat Al-Baqarah ayat 282. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Satu halaman. Tak ada ayat lebih panjang daripada ini. Satu halaman khusus. Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin. Kalau kamu menjalin transaksi hutang piutang ila ajalim musamma, sampai batas limit waktu tertentu, faktubuh, tulis. Wal yaktub bainakum katibun bil adli, angkat satu penulis yang adil. Ku pinjam duit kau 1 juta ya, ya tolong transferkan dulu ke nomor. Bayarnya cincailah, gampang tuh nanti selesai masalah. Tak bisa, kita harus ikut hukum Quran. Panggil satu penulis dan dia adil. Yang menulis itu pula jangan malas-malasan. Wala ya'ba katibun ayyaktuba kama 'allamahullah, falyaktub, tulis. Wal yumlililladzi 'alaihil haqq, dan hendaklah dia didiktekan. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama, umur, alamat, nomor KTP, meminjamkan duit sebanyak 1 juta kepada si anu fulan pihak kedua dan akan saya bayarkan. Nah, tuliskanlah di situ. Apakah cukup sampai di situ? Tak cukup. Lalu maka di situ disebutkan wastashhidu syahidaini mir rijalikum. Carilah 2 orang saksi. Kau saksikan ini ya? Ya. Kau saksikan ini ya? Ya. Kalau tak ada laki-laki bagaimana? Fa illam yakuna rajulaini, kalau tak ada 2 orang laki-laki, farajulun, 1 orang laki-laki, wa mara'atani, 2 orang perempuan. Sampai seserius itu masalah hutang piutang ini. Lalu surat itu pun disimpan. 1 disimpan yang meminjam, 1 disimpan yang dipinjam. Masing-masing memegang. Kapan ini kamu lunasi? Saya akan bayar pada tanggal 1 Mei 2015. Sampai tanggal 1 Mei 2015 tagihlah dia. Sudah sampai tak juga dia bayar, lalu bagaimana? Ada ayat. Fa in kana dzu usratin fanaziratun ila maisarah. Kalau dia dalam kesulitan, waktu kau tagih, fulan, ini kertasnya, kapan kau bayar ini? Aku sedang dalam kesulitan. Dalam ayat disebutkan fanaziratun ila maisarah, tunggulah sampai dia lapang. Tunggu sampai lapang. Wa anta saddaqu khairul lakum. Tapi kalau mau kau sedekahkan itu lebih bagus.
Tapi ayat ini yang menghafalnya yang memberi pinjaman. Jangan yang menghafalnya yang meminjam. Sekarang banyak yang menghafal ayat itu yang meminjam. Waktu dia datang menagih bulan, Niha sudah sampai 1 Mei 2015, tolonglah bayar. Dibacakannya ayat itu. Wa anta saddaqu khairul lakum. Kalau kau sedekahkan itu lebih baik. Jadi salah pasang baca ayat. Yang meminjamkan itu yang menghafal kau sedekahkan baik. Sedangkan yang meminjam itu dibacanya lah ayat. Kalau sudah sampai masanya, maka tunaikanlah secepat-cepatnya. Karena dikhawatirkan mati. Na'udzubillah, mati. Apakah mati hutang lunas? Oh, kalau mati hutang lunas enak sekali. Hutang banyak-banyak, habis itu langsung doa. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Mati tak melunaskan hutang. Bagaimana kalau orang mati dalam keadaan hutang? Maka dalam Al-Quran disebutkan tentang ayat waris. Mim ba'di wasiyatin yusi biha audain. Dalam ayat lain, mim ba'di wasiyatin, wasiat tusuna biha audain. 2. Kalian berkumpul ahli waris, apa pertama dikeluarkan? Jangan bagi harta itu dulu. Apa yang dilakukan? Mim ba'di wasiyatin. Pertama keluarkan wasiat. Berapa wasiat itu paling banyak? 1/3. Tak boleh lebih dari 1/3. Kalau dibaca surat wasiat, nah kalau aku mati nanti tolong ruko yang satu tuh kalian kasihkan ke anak yatim. Berapa harga ruko itu? 700 juta. Kekayaannya berapa? Cuman 1 miliar. Wasiat itu batal. Karena wasiatnya lebih dari 1/3. Wasiat yang terdapat di dalam itu hanya boleh 1/3. Kalau total hartanya 1 M, maka wasiatnya hanya boleh 333 juta. Yang 666 itu harus dibagikan kepada ahli waris. Setelah wasiat, audain, hutang. Makanya kalau datang panggilan, bang, kakak, adik, ayo kita kumpul, ini mau pembagian harta warisan. Jangan senang dulu. Bisa-bisa hutang sama wasiatnya menghabiskan sehingga dah balik dari situ tak dapat apa-apa. Malah ditimpa hutang piutang pula lagi. Oleh sebab itu apa maknanya? Masalah hutang ini tidak akan selesai dengan kematian. Bagaimana kalau orang mati lalu tidak mau membayar hutang piutang? Dia sudah makan haram, amalnya banyak, puasanya banyak, sholat sunatnya banyak, bahkan duit yang diutangnya itu dulu dipakainya untuk pergi haji, pergi umrah. Maka kalau sampailah ada niatnya untuk menggelapkan, dipinjam sini, pinjam sini, pakai sini, sikut sini, tanduk sini, sipak sini, makan sini dengan cara batil, cara haram. Innallaha tayyibun, Allah maha baik, la yaqbalu illa tayyiban. Dia tak menerima kecuali yang baik-baik. Yang tak baik ini tak diterima Allah Ta'ala. Tapi dipakainya untuk baik Pak Ustaz. Disekolahkannya anak yatim, pergi dia ke Makkah setahun 2 kali. Allah hanya menerima yang baik-baik. Marwah, sofa, inna sofa wal marwata, pakai kain ihram nih. Inna sofa wal marwata min sya'airillah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayat tawafa bihima, faman tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Mau ke mana? Mau ke Marwah. Dari mana? Dari sofa. Apa maknanya? Sofa, suci, bersih, murni, bening, jernih. Sofa. Marwah, sudah jadi bahasa Melayu. Marwah, kehormatan, keagungan, kemuliaan. Kau tidak akan dapat marwah kalau tidak berangkat dari sofa. Mesti sofa, mesti bersih, barulah dapat marwah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum salat apa yang dulu kita bersihkan? Bersih tempat, bersih badan, bersih pakaian, bersih hati, bersih pikiran. Sedekah, memang betul. Wa anfiqu, berinfaklah. Wa anfiqu,
berwakaflah, wa anfiqu bersedekahlah, wa anfiqu berwasiatlah, wa anfiqu berzakatlah. Baca ujung ayatnya, min thayyibat, yang baik-baik, karena yang buruk-buruk tak diterima Allah Subhanahu wa taala. Terlintas dalam hati, dimakan ini, diambil ini, disikut ini, dijegal ini dengan cara batil. Kau bayar ini, ya nanti berhasilnya akan kubayar, tapi dalam hati tak akan kubayar. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, kami tahu apa yang berbisik-bisik dalam hatimu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, karena kami lebih dekat kepada hamba kami itu daripada urat lehernya sendiri. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin pengadilan kita lemah sehingga tak bisa mengambilkan hak si lemah untuk dikembalikan kepada si kuat. Tak dapat mengambil hak si lemah dari si kuat untuk dikembalikan kepada yang dhaif. Mungkin karena ketika Abu Bakar Siddiq diangkat menjadi khalifah, pidato pertama dia apa kata dia? Al-qawiyyu fikum, kalau ada di antara kalian yang kuat, dhaifun indi, dia lemah di mataku, hatta akhudhal haqqa minhu, aku ambil hak dari dia. Nih miskin, susah, melarat, duitnya dipinjam oleh siapa? Oleh si kaya. Di mata kalian ini yang kuat, tapi di mataku dia lemah, karena aku punya kekuasaan, bisa ku ambil harta dia, aku berikan kepada si lemah. Sekarang mungkin tidak sekuat Umar bin Khattab. Oleh sebab itu, di mana pengadilan yang adil-adil, seadil-adilnya, maka disebut dia dengan yaumul qiyamah. Qiyamah diambil dari kata qama, tegak. Kenapa tegak? Karena pada saat itu keadilan yang diinjak-injak tegak. Kalaulah tak ada hari akhirat itu, di mana orang akan mendapatkan keadilan? Di mana orang-orang yang uangnya dimakan orang dengan cara batil? Nabi mengajarkan utul ajira ajrahu, bayarlah upah pekerjamu qabla an yajiffa araquhu, sebelum kering keringatnya. Kadang-kadang pagi mau berangkat bekerja, belum lagi jam 8, belum lagi orang sarapan, dia sudah menggali paret, menggali tepi paret, tanah aspal yang sudah diaspal dikerok, digali untuk menanam kabel ke dalam. Berkeringat, berpeluh dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Yang mau didapatkan itu apa? 30-40 ribu untuk susu anak di rumah. Itulah yang sanggup dimakan orang dengan cara batil. Duit keringat titik peluh orang, ini semua hutang. Hutang itu bukan hanya sekedar hutang pinjam tak bayar, ini hutang karena tak dibayarkan. Di mana letak keadilan? Mungkin di sini dia dizalimi karena lemah. Tapi ingat, kita ni orang beriman, bukan mati selesai masalah. Memangnya kalau mati selesai masalah macam orang Jepang, stres, depresi, malu, ambil samurai, harakiri, mati, selesai. Orang India dibakar, setelah dibakar abunya dianyutkan ke sungai Gangga, biar bingung malaikat mencarinya, kata mereka. Orang Islam tak begitu. Dimanapun kamu mati, terjun ke sungai Amazon, dimakan 1000 ikan piranha, kemana malaikat mencarinya? Allah kuasa menyatukannya kembali. Karena ada satu dalam badan itu yang tak hancur dimakan tanah, yang tak habis dikunyah ikan piranha, walaupun dia diterkam harimau, walaupun dia dimakan singa. Apa itu? Azmuz zanab, ujung tulang ekor sebesar ini, tak hancur. Maka itulah yang ditunjuk Allah Subhanahu wa taala, kun fayakun, tegak berdiri. Wa in kullul lamma jami'ul ladaina muhdarun, semua akan didatangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang punya utang tadi dicari, carilah catatan sebanyak-banyak. Hutang SD, hutang SMP, hutang SMA, hutang S1, hutang S2. Waktu SD entah berapa tahu tak dibayar di kantin. Dari mulai tahu isi sampai tahu tak berisi. Kemana itu semua akan dibayar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Macam ustaz tak pernah aja membuat itu. Saya alhamdulillah takut dari kecil. Karena mak saya pesan,
Kalau kau makan tahu itu sebesar ini, nanti di akhirat tahu itu berubah sebesar kasur. Nanti kau pikul dia di akhirat. Jadi ternyata pendidikan yang paling masuk itu bukan pendidikan Al-Azhar, itu nanti setelah S1. Bukan pendidikan di Maroko, itu nanti S2. Pendidikan waktu kecil-kecil sebelum sekolah. Datang kita main balik ke rumah bawa main-mainan. Dari mana mainan nih? Tadi mainan punya kawan. Balik kan. Kalau kau bawa sebesar ini nanti di akhirat dia sebesar balak besar. Sanggup kau menghitung di akhirat? Kemana kau mau kau cari kawan-kawan? Luar biasa. Pendidikan seorang ibu, seorang bapak kepada anak jauh lebih masuk kepada otaknya daripada gurunya, daripada tuan Syekh Kabir, daripada alim ulama. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betul kata Nabi, kullu mauludin, setiap anak yuladu alal fitrah. Lalu siapa yang memasukkan, merubahnya menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, menjadi Majusi, menjadi Muslim, menjadi mukmin, fa abawahu, kedua orang tuanya, terutama ibunya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bercerita tentang masalah hutang piutang, sampai-sampai orang yang mati syahid yang dijanjikan dengan 7 keutamaan sekalipun, illat dain, kecuali hutang, tak dapat ditebus. Yang paling menyakitkan bagi orang yang memberikan pinjaman adalah sudahlah duit dia dipakai, dia pula yang bayar zakatnya. Saya pinjam duit bapak 50 juta. Pak, saya pinjam duit bapak 50 juta ya. Ya, 50 juta itu zakatnya berapa? 1.250.000. Karena dengan perhitungan 1.025.000. Kalau 100 juta 2,5 juta. 50 juta 1.250.000. Berapa lama dipinjam? Setahun. Itu yang bayar, itu yang meminjam atau yang punya? Yang punya. Karena syarat zakat itu milkut tam, kepemilikan penuh. Itu uang itu punya siapa penuh? Yang punya saya yang punya, orang lain minjam. Lalu kalau begitu orang yang punya duit itu dapat apa dari memberikan pinjaman itu? Dia tak dapat apa-apa. Dia hanya dapat menolong orang yang sedang dalam kesulitan. Bahwa setelah itu orang itu bermurah hati memberikan dia pinjaman, memberikan dia hadiah, memberikan dia, kalau dicatatkannya di awal, riba. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat, maka dia ada unsur riba di dalam. Ini saya pinjamkan kepada kamu 50 juta. Nanti kau bayar 52 juta ya. Kita sepakat. Ya. Yang 2 juta itu haram. La ta'kulur riba, jangan kau makan riba. At'afam mudha'afah, berlipat-lipat ganda. Apa hukumannya memakan itu? Allazina ya'kuluna riba, orang yang makan riba, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Nanti bangkit dia dari kubur macam orang bangkit dari kerasukan setan. Kalau pernah Bapak Ibu menengok orang bangkit tegak sempoyongan macam orang kerasukan setan, orang kesambet, orang diganggu jin, begitulah dia bangkit dari kubur nanti. Orang bangkit dari kubur ini macam-macam bentuknya. Ada yang bangkit dari kubur ma'as safaratil kiramil bararah. Siapa itu? Tengok kanan malaikat, tengok kiri malaikat, tengok depan malaikat, belakang malaikat. Aku kenapa bangkit sama malaikat ya Allah? Aku ni kan manusia, anak cucu keturunan Adam. Kenapa aku bisa bangkit sama malaikat? Al-mahiru bil Quran. Anak-anak kita ini, para hafiz insya-Allah, mereka akan dibangkitkan di padang mahsyar bersama para malaikat. Amin ya rabbal alamin. Tapi ada orang yang bangkit dari padang mahsyar itu, bangkit dari kuburnya macam orang kerasukan setan. Siapa itu? Orang yang banyak makan riba. Nanti kalau anak-anakku melihat, kalian tengok ada orang bangkit kerasukan setan, ini makan riba dulu. Makan riba dijanjikannya dari awal. Makanya dalam Islam itu ada namanya mudharabah. Mudharabah tak riba. Bagaimana modelnya?
Saya kasih bapak pinjaman 1 juta untuk ternak ikan, ternak lele. Nanti kalau menguntungkan, untungnya kita bagi 2. Kalau rugi, tanggung bersama. Kalau untung, kita bagi 2. 50-50, 70-30, 60-40, terserah mau bagi berapa. Yang penting kalau untung, tapi kalau rugi kita tanggung bersama. Ini namanya mudharabah. Maka dalam Islam itu ketika kita tolong orang, sama-sama untung dapat, sama-sama rugi ditanggung bersama, kita tak mau rugi. Maka ketika kita tak mau orang itu rugi, setiap selesai kita doakan, ya Allah, hiduplah lele-lele dia itu semua, jangan ada yang mati. Kalau hujan datang, dia takut, kita lebih takut lagi. Kenapa? Karena kalau dia takut lelenya hilang, duit kita hilang sekali. Ada unsur mendoakan orang lain. Ai, hujan. Ya Allah, janganlah hanyut lele-lele dia kemarin. Karena kalau hanyut duit dia, hanyut lele dia, duit aku hanyut juga. Ada perhatian. Di samping doa, dibuatnya pula pelatihan. Pelatihan beternak lele. Diundanglah pakar lele dari Jakarta. Kumisnya pun macam lele, saking banyaknya makan lele. Mohon maaf bapak yang kumisnya tipis-tipis. Oh, ini untuk ada hubungan, ada semangat terus. Memang dia tak punya, bapak punya ternak lele? Enggak. Kok bapak setiap hari saya tengok selalu mendoakan lele-lele. Ada orang minjam duit saya, dia ternak lele. Ada hubungan, ada semangat hidup. Itulah makanya ekonomi Islam itu berlanjut zaman Nabi SAW, membangkitkan semangat hidup, uangnya terus beredar, dan ada ta'awun, tolong menolong. Wallahu fi aunil abdi, Allah akan menolong seorang hamba, makanal abdu fi auni akhihi, selama hamba itu mau menolong saudaranya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tolong menolong itulah yang tak ada sekarang. Yang sekarang ada bukan tolong menolong, tolan menolan. Ikan ini menolan ikan ini, ikan ini menolan ikan ini. Yang paling enak ikan yang paling lebar mulutnya. Dia yang paling menelan, semua masuk. Tinggal dibukakannya aja, masuk semua ikan-ikan. Kalau ada orang menyebut hukum rimba, ini bukan hukum rimba, hukum laut. Semua. Yang paling menyakitkan siapa? Ikan teri lah. Habis dia ditelan semua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau ada orang mengatakan Al-Qur'an ini kitab untuk akhirat, ini orang jahil murakkab, jahil kuadrat. Quran ini bukan untuk akhirat. Quran ini diturunkan Allah untuk dunia. Kadang saya diundang di kantor, di instansi pemerintahan, di perusahaan, sebelum ceramah, kami ini Pak Ustadz sudah terlalu hanyut bergelut dengan dunia. Jadi kami undang Ustadz ceramah di sini tentang akhirat. Dianggapnya saya ini Ustadz akhirat. Saya kan segan aja, kalau tak segan ngomong gitu. Kami undang Ustadz kemari untuk menjelaskan kepada kami tentang akhirat. Maksud Allah? Akhirat kata dia. Mana ada Allah Ta'ala cerita dalam Quran, hai orang beriman, nanti kalau kamu di akhirat itu masuk surga, dulukan langkah kanan, di neraka itu langkah kiri, juklak. Ini isinya dunia. Bagaimana kalau mati harta pewarisan bagiannya bagaimana? Di sini. Kalau janji hutang piutang bagaimana cara bayarnya, bagaimana cara nulisnya, bagaimana cara mengangkat saksinya, laki-laki apa perempuan berapa orang, di sini semuanya. Inilah juklak hidup. Inilah berkaitan dengan cara mengangkat pemimpin, cara menikahkan anak. Maka kembali kepada Al-Quran. Tapi kalau dibacakan dapat pahala dan akan mendapat balasan di akhirat. Itu yang benar. Dia kitab untuk dunia. Tapi kalau dibaca, pahalanya bisa didapat di akhirat. Dan dibaca di dunia, pahalanya bisa dihadiahkan untuk orang yang sudah meninggal dunia. Ini baru buka. Dibukanya ayat tentang utang piutang itu nunggu ada orang mati. Asal ada orang mati ya barulah buka Al-Quran. Tak pernah Quran dibuka.
Meninggal si fulan, nah bawalah Quran, bawa Quran dari rumah, dibukalah Quran, dibaca. Itu pun baca tak pula jelas sepangkalnya, ujung-ujungnya aja. Turja'un, fayakun. Apa yang mau diambil pelajaran? Tapi ini tak berlaku di Pasir Pengarayan, karena di sini qori internasional, anak-anak para penghafiz Al-Quran. Masya Allah. Tapi di sebagian tempat, maka tradisi ini membaca Quran bersama salah. Tak ada yang salah sedikit pun. Bapak ibu yang sudah baca buku saya 37 masalah populer, sudah habis tuntas kita kaji. Tapi ketika membaca dia hanya untuk urusan akhirat, maka disitulah kesalahan. Karena Allah Ta'ala pembahasan yang paling panjang adalah masalah duit, masalah hutang piutang. Masalah solat tak terlalu detail di sini. Wa aqimus salah, di awal-awal ceritanya masalah solat memang. Coba tengok habis Al-Fatihah cerita masalah solat. Di awal surat Al-Baqarah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Buang ragu. La raiba, tak ada keraguan. Allazina yu'minuna bil ghaibi. Syarat pertama percaya dulu pada yang gaib. Sembayang salat itu apa? Ruh sama jasad. Mana ruh tak ada? Maka percaya kepada gaib. Yang menyembah tu gaib, ruh. Yang disembah tu gaib, Allah. Allah gaib, ruh gaib. Dua yang gaib. Kalau tak percaya pada gaib, macam mana mau salat? Yu'minuna bil ghaib. Setelah itu wa yuqimuna shalah, salat. Tapi tak ada cerita salat Isya. Dari Al-Fatihah sampai ke An-Nas carilah, hai orang beriman, salat Isya lah kamu 4 rakaat. Yang 2 pakai ayat, yang 2 Fatihah saja. Yang ini baca jahar, yang ini baca sir. Ada tasyahud awal, duduk iftirash, duduk tawaruk. Tak ada. Itu cukup hadis Nabi menjelaskan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Tapi kalau sudah cerita masalah duit, kalau sudah cerita masalah uang, kalau sudah cerita masalah finansial ekonomi, maka sedetil-detilnya dalam Quran. Walakum nisfu ma taraka azwajukum. Kamu dapat setengah. Jangankan 1, jangankan 2, yang setengah pun dikaji. Kamu dapat setengah harta istrimu kalau tak ada anak. Fa in kana lakum waladun falakumur rubu'u. Kalau kamu ada anak, istrimu dapat 1/4. Kalau istrimu ada anak, kamu dapat 1/4. Kalau tak ada anak, setengah. Kalau tak ada anak, setengah. Kalau ada anak, 1/4. Setengah, 1/4 dikaji dalam Quran. 1/8 pun dikaji dalam Quran. Istri, bapak meninggal, ada anak, ibu dapat berapa? 1/8. Setengah, 1/4, 1/8 dikaji semua dalam Quran. Ayat paling panjang masalah duit. Ayat paling detail masalah duit. Al-Quran bercerita masalah ekonomi, hutang piutang. Banyak orang sekarang tak mau masukkan anaknya ke sekolah hafal Quran. Kau kenapa tak mau anakmu itu masuk ke pondok tahfiz Quran? Alah, nanti paling-paling tamat dari situ jadi imam solat tarawih. Ini pemahaman perlu diluruskan. Mereka ni bisa jadi dia hebat matematika, selesai dia hafal Quran, dia masuk fakultas ekonomi. Barulah dia pakar ekonomi. Sainsnya mantap, matematiknya oke, ayat-ayat ekonomi. Tak perlu lagi dia buka-buka Quran. Tak perlu lagi dia hafal dia semua. Ayat tentang hutang piutang, nih. Ayat tentang ini, nih. Ayat tentang ekonomi, nih. Kenapa? Karena Quran itu sudah di kepalanya semua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka perbaikan umat ini tak lain tak bukan kembali kepada tuntunan Al-Quran. Banyak juga orang solatnya Islami, puasanya Islami, iktikafnya Islami, nikahnya Islami, matinya Islami, tapi urusan duitnya Yahudi, urusan ekonominya Nasrani.
Ini belum kafah. Oleh sebab itu malam ini kita fokus pada hutang piutang. Kenapa begitu? Karena inilah yang banyak jadi masalah. Tapi jangan pula Bapak Ibu anggap ini Ustaz ni malam ni mengkaji masalah hutang, mungkin ada jamaah yang minjam duit dia belum bayar. Dia mau nyindir-nyindir. Enggak, saya tak pandai sindir-menyindir. Saya selama berceramah datanglah pengurus masjid. Pak Ustaz, ya. Bisa tak Ustaz nanti ceramah tentang masalah ini? Ada yang mau kita sindir nih satu orang. Saya tak mau. Saya tak pandai sindir menyindir. Kalau mau bawa dia ke sini, saya ceramahi 4 mata langsung. Saya tak mau sindir menyindir itu mati-matian kita habis dalil, habis suara. Habis itu orang bisik, Pak, yang Bapak sindir itu dah balik duluan. Apa gunanya? Oleh sebab itu orang Rokan Hulu tak satu pun pernah punya hutang ke saya, dan saya pula tak pernah ada punya hutang. Masalah hutang perasaan itu lain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ini masalah hutang duit. Ada hutang yang lebih hebat daripada hutang duit lagi. Apa dia? Inilah datang seorang perempuan mengadu kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, ya, mak saya mati, meninggal dunia. Terus dulu sebelum meninggal katanya dia mau pergi haji, mau berangkat haji dia. Iya. Sekarang sudah meninggal dunia. Boleh tak saya hajikan dia? Nabi tak menjawab. Nabi tak jawab, boleh. Nabi tak jawab, ya. Nabi tak jawab, tidak. Apa kata Nabi? Seandainya makmu itu punya hutang, kau bayarkan apa tidak? Oh tentulah aku bayarkan. Aku takut ruhnya menggantung-gantung antara langit dan bumi tak sampai karena dia tak bayar hutang. Kalau hutang kepada manusia saja kau begitu takut, kenapa hutang kepada Allah tak takut? Fadainullahi ahaqqu an yuqda. Hutang kepada Allah lebih baik untuk kau bayarkan. Apa itu? Hutang haji. Ada orang tua kita dulu ingin betul lah ke tanah suci, maka sekarang bapak lapang rezeki duit banyak, berangkat. Tapi syaratnya bapak ibu sudah haji duluan. Ada orang yang ingin menghajikan saudaranya, tapi dia belum haji. Terjadi pada zaman Nabi. Labbaik Allahumma syubrumah, labbaik Allahumma syubrumah, labbaik Allahumma syubrumah. Aku hajikan Syubrumah. Kata Nabi, Syubrumah itu siapa? Syubrumah, akhi, saudaraku. Kau hajikan dia? Ya. Kau sudah haji apa belum? Belum. Kau hajikan dulu dirimu, baru kau hajikan Syubrumah. Oh begitu ya Rasulullah. Ya, begitu orang bersaudara zaman dulu. Saking kan inginnya menghajikan saudara, lupa bahwa dirinya belum haji. Beda sama orang sekarang, 10 kali dia haji tak ingat saudaranya. Zaman dulu dirinya belum dihajikannya, labbaik Allahumma syubrumah, maka syaratnya bapak haji dulu. Tapi kalau bapak ibu sudah haji, sudah dulu tahun 80 udah pergi Pak Ustaz, sekarang alhamdulillah ada rezeki mau pergi nih ke tanah suci. Nanti niatnya dari Pasir Pengarayan ke Batam, dari Batam ke Jeddah, dari Jeddah ke Madinah, sampai di Madinah 7 hari. Hari ke-8 pergi ke Bir Ali. Di Bir Ali itu mulai berniat, labbaik Allahumma umratan an fulan bin fulan. Aku umrohkan. Umroh dulu, karena haji itu ada umrohnya. Umroh duluan, haji tamattu. Di Bir Ali, aku umrohkan si fulan bin fulan. Nanti waktu tawaf tak perlu niat lagi, sa'i tak perlu niat lagi. Berniat di miqat, tawaf, sa'i, tahallul, tertib, cukup. Tunggu tanggal 8. Tanggal 8 Zulhijjah, situ niat. Cuman 2 kali aja niatnya. Tanggal 8 tuh mandi, bersih, pakai ihram. Labbaik Allahumma hajja an fulan bin fulan. Aku hajikan emakku, ayahku, adikku, datukku, nenekku. Tapi satu orang, yang pula satu bis itu dihajikan semua satu sekali aja. Aku hajikan datukku fulan bin fulan. Di Padang Arafah tak perlu niat lagi. Di Musdalifah tak perlu niat lagi. Di Mina tak perlu niat lagi. Melontar jumrah tak perlu. Sudah sepaket sekali saja. Waktu cek log awal tu aja. Terima kasih. Dah cukup. Di awal tu saja. Tak perlu lagi setiap gerakan. Sampai akhir. Menghajikan orang lain. Hutang wajib dibayarkan.
Apalagi utang yang wajib dibayarkan, utang puasa. Man mata, siapa yang mati, wa alaihi siyamun, punya utang puasa, sama anhu waliyuhu, maka ahli warisnya wajib melaksanakan puasa. Ahli warisnya wajib melaksanakan puasa untuk orang yang punya hutang puasa itu. Bakti kita kepada orang tua kita bukan sekadar Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Utang puasanya sudah ditanya apa belum? Ustadz nih pandai ceramah aja. Memangnya Ustadz sudah nanya orang tua? Sudah. Saya ceramahkan malam nih setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu. Begitu pulang dari kuliah langsung saya tanya mak saya, mak punya utang puasa berapa? Waktu dulu mengandung saya, menyusukan saya, berapa puasa tinggal? Hitung. Nah, dicatatnya hitung. Bayar. Kurang 2. Senin Kamis kurang 2. Senin Kamis kurang 2. Nanti berapa tinggal? Catat. Kalau meninggal, saya akan laksanakan. Andai masih hidup lagi, andai dia meninggal, masih ada catatan 10 hari, saya panggil adik saya, adik-beradik 2 orang. Sini. Kau 5, aku 5. Nanti bapak ibu pulang ke rumah, buka lemari, buka, ada dapat catatan. Panggil adik, kakak, telepon. Dek, kak, bang, datang. Ada yang perlu dibagi nih. Besok ramailah mereka datang. Dah terbayang mereka ini sawit 3 kapling nampaknya. Rupanya masing-masing dapat. Kau 5 hari, kau 5 hari. Tahu gini bagus tak usah datang tadi gitu deh. Utang puasa. Pendapat siapa ini? Ini bukan pendapat Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Itu pendapat. Ini bukan pendapat. Ini hadis Nabi. Kalau sudah hadis tak ada pendapat. Pendapat itu kalau tak ada hadis. Kalau ada hadis tak perlu pendapat. Ini hadis. Man mata, siapa yang mati, wa alaihi siyamun, punya utang puasa, sama anhu waliyuhu, maka ahli warisnya wajib melaksanakan puasa untuk dia. Tak ada catatannya Pak Ustadz. Kalau tak ada jangan cari-cari lagi. Memang tak ada sama sekali. Tak usah tebak-tebak. Lalu bagaimana? Doakan sajalah. Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Nampak masjid sedang butuh pembangunan, perlu 5 sak semen, pembebasan tanah 500.000 per meter. Datang. Saya 5 meter. Untuk almarhumah ibu saya. Begitu caranya. Sampai apa tidak ini? Sampai. Apa dalilnya? Hadis. Datang Sa'ad. Sa'ad ini sayang betul kepada maknya. Dia bertanya kepada Nabi, Ummi matat, mak saya mati. Dia sudah meninggal dunia. Afa atasaddaqu anha? Bolehkah saya bersedekah, pahalanya saya kirim untuk dia? Kata Nabi, tasaddaq, silakan. Seandainya tak sampai, tak mungkin kata Nabi sedekah. Usah kau sedekah tak sampai itu. Kata Nabi, tasaddaq, silakan. Lalu Sa'ad bertanya lagi, ayyus sadaqatu afdal? Apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi, saqil ma', memberikan air minum. Kenapa Nabi nyebut air minum? Karena di Arab payah air minum. Tempat kita jangan sedekah air minum lagi. Udah banyak air minum. Dari atas air, dari bawah air. Carilah yang paling dibutuhkan orang. Apa? Masjid. Kenapa Ustadz dari tadi nyebut masjid? Malu kita. Besok insya Allah jamaah Ustadz Mustafa datang. Hari Jumat pagi datang dari Kuala Lumpur. Kalau dibawalah mereka keluar kota, dibawa ke Siak. Bingung mereka menengok di tengah jalan. Ada orang bawa tangguk macam pemain tenis. Di Malaysia orang nangguk ikan itu di sungai. Di sini enggak, di tengah aspal itu orang menangguk. Yang ditangguk 2.000, 1.000. Ada pula melemparkan kerincing keluar dari tangguk itu. Padahal negeri ini kaya raya. Kalau umatnya mau kasih 10 sak semen, banyak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini hutang-hutang. Tapi solat hutang bayar sendiri. Solat tak ada hadis menyebut dikirim. Puasa ada, haji ada. Kalau solat bayarlah sendiri. Maka yang punya hutang solat bayarlah sendiri. La kafarata laha illa zalik.
Tidak ada yang bisa menebus solat kecuali solat itu sendiri. Tak ada yang bisa menebus solat kecuali solat itu sendiri. Anak-anakku yang baru akil baligh, catatanmu masih sedikit, dosamu belum banyak, solatmu yang tinggal belum. Jangan pernah meninggalkan solat, karena solat yang tinggal la kaffarata laha illa zalik. Tak ada yang bisa menembus hutang solat kecuali solat itu sendiri. Adapun bagi yang sudah berhutang banyak, segeralah menggantinya, karena kalau mati dalam keadaan berhutang, Nabi SAW mengatakan, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu, yang pertama kali dihisab, yang pertama kali dihitung, yang pertama kali didatangkan perhitungan, solatuhu, solat, hutang solat akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini komplit kita kaji masalah hutang, dari mulai yang berhutang, yang membayar hutang, yang membayarkan zakat hutang, yang menerima hadiah dari hutang, hutang duit, hutang puasa, hutang solat, hutang haji. Mudah-mudahan, dan ada penutup doa tentang hutang. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhul wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. 8. Datang sahabat mengadu, ya Rasulullah, aku ni dililit utang, susah betul, macam mana ni? Kata Nabi, kau solat, habis itu kau berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, aku berlindung kepada engkau dari susah hati dan sedih, wal ajzi wal kasal, jauhkan aku dari sifat lemah dan malas, wal jubni wal bukhul, jauhkan aku dari sifat pengecut dan pelit, wa dhala'id daini, jauhkan aku dari dililit utang, wa ghalabatir rijal, jauhkan aku daripada dikuasai orang. Dhala'id daini, dililit utang, ghalabatir rijal, dikuasai orang. Kenapa kita dikuasai orang? Karena dililit utang. Kalau orang sudah dililit utang, dia dikuasai oleh orang lain. Takut. Kalau tukang kredit, tukang debit kolektor, tukang kutip itu pakai sepeda motor, suaranya King Cobra, maka setiap lewat King Cobra itu mencret lah dia. Stres. Asal dengarnya suara itu, tak leluasa lagi. Urat-urat sarafnya korslet, error, hang semuanya program. Maka kita minta supaya jangan sampai jadi orang pemalas, jadi orang pengecut, wadhala'id daini, dan jangan membiasakan alah bisa karena biasa. Terbiasa lalu menjadi bisa. Na'udzubillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lebih kurang 1 jam 60 menit tausiah tentang masalah hutang. Hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As dalam kitab Sahih Muslim. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada hal-hal yang ingin Bapak Ibu tanyakan, akan kita bahas dalam tanya jawab insyaallah. Baik terkait tema ini, hadis ini, ataupun masalah-masalah lain. Terima kasih. Selanjutnya kita kembalikan kepada Bapak protokol pembawa acara kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, lebih kurang 1 jam sudah kita bersama Al-Ustaz Haji Abdul Somad LCMA membahas khusus masalah hutang. Saya yakin bahwa kita yang hadir ini tidak ada yang berhutang. Kalaupun ada, mungkin sebagian besar saja yang berhutang. Baik hadirin yang kami hormati sekalian, baik masalah hutang atau masalah konteks lain yang ingin dipertanyakan, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. tadi Ustadz menyinggung tentang masalah riba. Jadi selama ini saya pelajari bank-bank konvensional itu istilahnya melakukan riba. Lalu bagaimana dengan bank syariah? Sedangkan bank syariah ini tidak jauh beda kalau menurut saya, model sistemnya tidak jauh beda. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tadi Ustadz menyinggung juga bayarlah
gaji pekerjamu sebelum keringatnya kering. Jadi di situ apakah kewajiban ataukah sunnah atau gimana gitu. Dan yang ketiga ini agak saya sedikit bingung juga Ustaz. Selama ini apakah bulan yang ada pada bulan Hijriyah itu sudah ada sebelum ditetapkan adanya Rasulullah SAW? Soalnya saya bingung bagaimana ulama-ulama bisa mengetahui tanggal lahirnya Rasulullah gitu. Karena yang saya pahami bulan Hijriah itu sesudah datang Rasulullah apanya baru ada. Dan yang terakhir ini Ustaz, kemarin saya bertanya baina ada ini sholat gitu. Terus bagaimana dengan sistem sholat Jumat? Di mananya sholat 2 rakaat ini dilakukan? Terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kalau bisa jangan pergi dulu deh ya, karena 4 pertanyaan mana tahu ada Ustadz yang lupa tadi dari pertanyaan itu, nanti terangkan kembali. Silakan Ustadz. Bank syariah itu menuju syariah. Saya menuju pasir, belum sampai pasir lagi. Jadi makanya orang yang mensosialisasikan itu mesti menuju syariah. Ustadz di mana? Menuju pasir Pengarayan. Baru sampai mana? Sorga, Surau Gading. Belum sampai pasir lagi. Kalau dihentikan, dia tak sampai ke pasir. Nanti dia mati di Surau Gading. Maka bantulah dia menuju sampai. Sekarang baru berapa persen? Provinsi Riau yang penduduknya 6,7 juta itu yang baru berinvest ke ekonomi syariah baru berapa? 6%. Bayangkan itu. Yang muslim, negeri muslim paling banyak pengajian, paling banyak doktor-doktor, alim ulama, yang katanya paling hebat, negeri Melayu, tak Melayu Islam hilang di bumi di sini, ekonomi Islamnya baru 6%. Oleh sebab itu menuju syariah. Berapa tahun lagi Pak Ustadz? Ada pakar ekonomi mengatakan baru sampai ke pure murni syariah 100 tahun lagi. Oh kalau gitu putus asakah kita? Tidak. Idza waqa'an ala ahadikumul qiyamah, kalau kamu mau mati, wa fi yadihi fasilah, di tanganmu ada bibit korma, falyaghrisha, tanamkanlah. Mungkin Abdul Somad mati 2050, tapi kalau dia sempat berbuat baik, maka Allah akan tetap berikan balasan. Orang-orang yang sudah menegakkan tonggak-tonggak bank muamalat pertama, itu perjuangan ulama dan umarok masa Habibie. Minta dulu ke Presiden Soeharto luar biasa, minta kantornya, modalnya. Sekarang barulah orang ramai-ramai buka divisi syariah. Sampai-sampai HSBC pun buka syariah, BCA pun syariah. Lalu ada orang pula mengatakan, sama aja itu. Bahkan ada pula ungkapan, sekejam-kejamnya ibu tiri, lebih kejam bank syariah. Menuju proses syariah. Nanti buat di sini lebih tajam lagi, khusus kajian bank syariah. 1 jam. Siapa? Mufti Rokan Hulu, Dr. Mawardi Muhammad Saleh, penasehat Bank Syariah Seriau. Itulah orang nanti datangkan sini. Memang sudah datang, apa pula didatangkan lagi? Mengkaji. Mereka sudah dapat fatwa dari mana? DSN. Apapun nanti yang datang ke rumah Bapak Ibu, takaful syariah, bank syariah, simpan pinjam syariah. Kalau ragu tak tahu mana fatwa DSN, Dewan Syariah Nasional. Ada fatwa DSN, terima. Kalau tak ada, out. Mudah saja bagi kita yang awam, yang tak paham, jelimet, payah, ribet, minta fatwa DSN, Dewan Syariah Nasional. Tadi Pak Ustadz mengatakan bayarkan upahnya sebelum kering-keringatnya. Bukan kata Pak Ustadz, hadis Nabi. Nabi nyuruh, u'tul ajira ajrahu, bayarlah upah pekerjamu qabla an yajiffa araquhu, sebelum kering keringatnya. Kalau begitu ceritanya,
Kami bayar upah tukang tuh 5 kali lah sehari Pak Ustadz. Asal dipasangnya 3 batu kering keringatnya bayar upah. Asal pasang. Memahami hadis itu jangan tekstual. Bayarlah upahnya sebelum kering keringatnya. Pemahamannya di situ apa maknanya? Cepat bayar. Itu maknanya. Sama macam siapa yang mengusap kepala anak yatim dapat pahala sebanyak rambut anak yatim. Apa maknanya? Pahalanya banyak. Bukan maksudnya usap kepala anak yatim yang gondrong, yang gundul jangan usap. Bukan itu maknanya. Memahami hadis tak boleh tekstual, tapi dipahami secara kontekstual. Tidak semua makna ungkapan itu dipahami secara tekstual. Nanti kalau ibu-ibu di rumah memahami ungkapan bapak tekstual, berkelahi. Si bapak sedang merayu, Bu, 1000 tahun pun kau kan ku nanti. Apa kata ibu? Gombal, baru 60 aja udah sakit rematik kok. Makna 1000 tahun itu bukan angka nominal. Yang dimaksudnya di situ lama. Selama apapun kau kan ku nanti. Itu maknanya. Jadi hadis-hadis itu pun begitu. Mereka banyak menggunakan kalimat ungkapan yang tidak dipahami secara tekstual. Selanjutnya, masalah qobliyah Jumat. Saking banyaknya pertanyaan qobliyah Jumat ini, maka saya bahaskanlah dalam buku saya. Judulnya 37 Masalah Populer. Buku itu sudah beredar di pasir ini mungkin lebih 100 buku. Sekarang saya tak bawa bukunya, tapi tuan-tuan imam punya, nanti pinjam fotokopi. Kalau ada tertulis di situ, bagi yang memfotokopi akan dipenjara 5 tahun, dituntut 50 juta. Kalau ditangkap polisi bilang, yang nulisnya nyuruh saya fotokopi, insya Allah tak apa-apa. Boleh difotokopi. Buku itu boleh difotokopi, dibagikan ke surau, ke langgar, ke musola. Jadi wakaf. Tak jadi masalah. Salah satu pembahasannya, qobliyah Jumat. Mazhab Hambali tak ada qobliyah Jumat. Mazhab Syafi'i yang ada qobliyah Jumat itu. Pelaksanaannya kapan? Setelah azan pertama. Lalu saya pun didebat orang. Azan pertama itu kan sebelum masuk waktu solat. Mana bisa solat qobliyah sebelum masuk waktu solat? Saya praktekkan. Saya tengok jam dinding di Masjidil Haram. Azan zuhur 12.24. Zuhur 12.24. Saya mau dengar azan pertamanya nanti jam berapa nih. Pas 12.24. Muazin Masjidil Haram pun azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walaupun tak macam itu azan. Azan. Selesai azan, yang bermazhab Syafi'i pun tegak. Yang bermazhab Hanafi dan Hambali duduk. Mereka tak ada qobliyah. Nampak? Masjidil Haram tetap memberikan kelapangan. Azan pertama setelah masuk waktu. Setelah masuk waktu, azanlah. Baru yang itu qobliyah. Qobliyah. Tapi nanti mana tahu singgah di Masjid Kuwo, Masjid Pasar Kuwo, Masjid Muhammadiyah, azannya satu. Sekali aja. Naik khatib ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, kata jamaah. Muazin pun naik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Jangan pula berdiri tegak. Dengarlah khutbah dia. Kalau masjid tu azan 2 kali, qobliyah lah. Qobliyah Jumat. Tapi kalau masjid tu azannya sekali, tak usah qobliyah. Duduk aja dengar. Solat Jumat tetap sah. Pak Ustadz, saya kalau masjid tu azan, Masjid Agung An-Nur, saya qobliyah. Masjid Al-Falah, qobliyah. Tapi kalau masjid tu cuma sekali, tak usah qobliyah. Saya khawatir kalau dikatakan harus qobliyah, wajib qobliyah, nanti khatib tu mau khutbah ditengoknya qobliyah semua. Duduk aja laku, kata dia. Apa yang mau diceramahkan qobliyah semua?
Nah, itu tentang teknis pelaksanaan. Dalil-dalilnya lengkap semua. Saking lengkapnya tak ingat saya, saking banyaknya dalil-dalil qabliyah Jumat itu. Tentang mazhab Syafi'i. Para ulama hadis, ulama fikih, Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, semua mengungkapkan dalil-dalil qabliyah Jumat. Dan dia termasuk masalah khilafiyah. Na'mal fima ittafaqna, mari kita beramal pada yang kita sepakati. Wa na'tazir fima ikhtalafna, mari kita berlapang dada kalau menerima perbedaan. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang belum terjawab? Ada lagi? Bulan Hijriah. Oh, bulan Hijriah itu kan adanya setelah Nabi Muhammad lahir. Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan itu 12. Sudah disebutkan. Sejak dari zaman awal Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ilyas, Ilyasa, Zakaria, Musa, Yahya, Isa. Bulan 12 itu sudah ada. Sudah ada. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Bulan itu sudah ada. Yang tak ada itu apa? Tahunnya tak ada. Orang Arab itu punya bulan tapi tak punya tahun. Lalu tahunnya macam mana? Apa yang ada momen tahun itu, itulah mereka buat. Kebetulan tahun itu hujan, banjir. Mereka sebut Amul Faidan, tahun banjir. Datang tentara Abrahah dari Yaman mau menghancurkan Ka'bah, maka mereka sebut tahun itu namanya tahun Amul Fil, tahun gajah. Makanya cobalah tengok, Nabi Muhammad SAW lahir pada tahun gajah, karena mereka tak punya tahun, tapi mereka punya bulan. Nabi Muhammad 10 tahun di Madinah tidak pakai tahun. Abu Bakar 2 tahun tidak pakai tahun. Umar pada tahun ke-17, pas tahun ke-17 pada masa pemerintahan Umar, datanglah Abu Musa Al-Ash'ari. Malu kita negara besar, suratnya kok enggak pakai kalender. Kumpullah Abu Bakar. Abu Bakar sudah meninggal. Umar mengumpulkan para sahabat. Mana yang mau kita jadikan momen untuk tahun 1? Nah, jadi tahun itu yang tak ada, bulan-bulan itu sudah ada sejak. Makanya minha arba'atun hurum, ada 4 bulan haram. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Itu sudah ada sebelum Nabi Muhammad lahir. Sudah ada bulan-bulan itu. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Oh kalau gitu itu bulan jahiliyah. Bukan, sebelum jahiliyah itu lagi dia sudah ada. Bersih. Jahiliyah kotor, datang Nabi Muhammad membersihkan lagi. Kapan masa-masa bersih itu? Masa-masa Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Jadi Nabi Muhammad itu membersihkan yang kotor-kotor dulu, lalu kemudian bulan itu pun dibersihkan. Pada masa Umar bin Khattab barulah ada tahun 1, tahun 2. Tapi dihitung tahun 1-nya sejak pindahnya Nabi Muhammad dari kota Makkah ke kota Madinah. Wallahu a'lam bishawab. Kami rasa kita cukupkan demikian dulu Ustaz untuk pengajian kita. Terima kasih perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf para pemirsa televisi dan pendengar radio yang jauh. Mudah-mudahan apa yang kita kaji malam ini mendatangkan manfaat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.